Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya maaf salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf Ustadz Aji Kurniawan ya. Beliau berhalangan hadir. Agak telat bangunnya, jam 3:30 baru bangun. Kayaknya kalau mau ngejar dari Depok ke sini telat juga gitu ya. Ya ngabarinnya tadi jam 4 kurang baru ngabarinnya. Ala kulli hal insyaallah semuanya khair ya, dan niat kita masing-masing kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal. Allahumma amin. Baik, jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita nikmat usia ya. Di pagi yang cerah ini Allah mudahkan kita untuk bangkit kemudian menunaikan kewajiban kita selaku seorang hamba, di mana semua berangkat daripada nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita. Tanpa adanya iman, maka keinginan kita untuk mengikuti hawa nafsu tentunya jauh lebih besar. Maka tidak ada hal yang paling patut untuk disyukuri kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keimanan, karena berangkat dari iman inilah yang menjadikan seluruh aktivitas kita lebih bertenaga. Berangkat dari iman pula yang menjadikan seluruh aktivitas yang kita lakukan lebih memiliki makna. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya, kajian dadakan ya, karena sifatnya buat menggantikan ustadz-ustadz yang berhalangan hadir. Satu pembahasan yang ditulis oleh Ibnul Jauzi ya, tentang satu masalah yang hampir setiap kita manusia itu kayaknya sulit lepas ya, yaitu talbisul iblis, satu perangkap yang memang ini sudah menjadi target bagi iblis, lantaran sering sudah kita sampaikan iblis tidak memiliki pilihan lain kecuali dia menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya sudah pasti akan kekal di dalam neraka, karena ini sudah final ya, sudah final, yang itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz dan sudah menjadi keputusan akhir ya, bahwasanya iblis akan menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya, nggak akan pernah mungkin kemudian diangkat dari neraka tersebut. Maka tidak ada yang kemudian bisa dilakukan iblis kecuali dia berupaya untuk memperbanyak teman di neraka. Maka dalam banyak ayat Allah senantiasa kemudian mengingatkan ya, bahwasanya iblis itu aduan mubina ya, musuh yang nyata ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menjadi satu kepastian bahwasanya iblis menjadi penghuni neraka, maka satu-satunya hal yang kemudian dia lakukan adalah berupaya untuk memperbanyak kawan-kawan yang akan menemani dirinya di dalam neraka ya. Sekalipun misalnya ya target utama iblis itu adalah agar supaya kemudian mereka juga sama-sama kekal di dalam neraka ya. Sekalipun misalnya nggak kekal, yang penting bisa nemenin lah sementara waktu ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena memang yang namanya sifat talbis itu tidak serta-merta menjadikan seseorang sadar bahwasanya dia berada di dalam barisan syaitan. Yang namanya mengikuti langkah-langkah itu adalah sesuatu yang bersifatnya setahap demi setahap, sehingga ketika seseorang itu sadar bahwasanya dia berada di jalur setan, sudah telat untuk kemudian
kembali, sudah terlalu jauh untuk kemudian melangkah, ya. Maka sekali lagi perintahnya wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Maka dalam Islam semua celah-celah yang menjadikan seseorang terjerumus ke dalam tipu daya iblis ini berupaya untuk ditutup. Di sini pula kemudian hadir buku Ibnul Jauzi, ya, Perangkap Iblis, Talbisul Iblis, ya. Kenapa kemudian dikatakan talbis? Ya. Talbis kalau terjemahannya memang yang nggak ada yang pas sebetulnya, diterjemahkan perangkap itu juga kurang pas, ya, karena memang talbis itu sangat halus lah, ya, halus sekali sehingga seseorang itu hampir-hampir tidak merasa kalau kemudian dia sedang masuk perangkap gitu, ya. Terlalu halus kalau kemudian talbis itu. Tadi banyak orang kemudian tidak menyadari kalau kemudian dia masuk dalam perangkap iblis. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bab pertama ini, ya, penulis kemudian mengetengahkan satu tema pembahasan, ya, di mana berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang perintah untuk luzumul jamaah, ya, perintah untuk hidup berjamaah, perintah untuk senantiasa hidup berkelompok dalam jamaah kaum muslimin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan kaum muslimin di Jabiyah. Dia berkata, "Man arada minkum buhbuhatal jannah falyalzamul jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa fil isnaini ab'ad." Hadis-hadis serupa ini banyak dan jalurnya juga banyak. Barang siapa di antara kalian yang menginginkan berada di tengah-tengahnya surga, yaitu surga terbaik, maka hendaklah dia memegangi jamaah, hidup secara berjamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendirian, sedangkan terhadap dua orang dia akan lebih jauh. Hadis ini sekalipun bersifat hadis ini bisa bermakna umum, ya, termasuk dalam perkara sholat. Maka miniatur dari hidup berjamaah itu akan ada pada sholat berjamaah kita, ya, di mana dalam sholat itu, ya, ada seorang pemimpin yang kemudian seluruh gerakannya itu diikuti oleh anggota jamaahnya. Di dalam perkara sholat berjamaah juga kemudian terdapat adab-adab ketika kemudian seorang pemimpin melakukan kesalahan, bagaimana adab dalam menegur seorang imam ketika melakukan sebuah kesalahan, ya. Nggak kemudian rusuh negurnya, ya, tetap pakai subhanallah, kan begitu. Maka miniatur hidup berjamaah itu ada di dalam sholat. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konteksnya dalam perkara jihad, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang berperang di jalannya soffa, bersaf-saf, berbaris-baris, tertata rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka sebuah benteng yang kokoh, ya, sebuah bangunan yang berdiri kokoh. Itu pelatihan awalnya itu ada di dalam sholat berjamaah. Maka kita bisa melihat secara zahir saja, kalau kemudian kita melihat sebuah jamaah sholat kok softnya rapi, rapet, terus juga nggak ada celah gitu, ya, lurus semua, ya, nyenengin ngelihatnya gitu toh, ngalah-ngalahin lah sama ngelihat barisan tentara gitulah, ya. Cuman beda dengan melihat jamaah sholat softnya udah renggang, apalagi jaraknya semeter, udah renggang, udah gitu belok-belok lagi gitu, ya. Ini yang ngelihatnya sepet juga gitu kan, mau dirapikan tapi udah kadung banyak jamaahnya gitu, ya, nggak dirapikan tapi ngelihatnya juga, ya, menunjukkan kerenggangan hati masing-masing juga masalahnya, ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi salat berjamaah itu menjadi miniatur, ya, dalam kehidupan berjamaah, ya, dalam kaum muslimin. Hadis yang lain, ya, senada juga sama, cuman dari jalur yang lain, ya. Jabir bin Samurah berkata bahwasanya Umar bin Khattab berpidato pada masyarakat, ya. Beliau kemudian mengatakan, ya ayuhan nas inni kumtu fikum kama qawmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fina. Faqala
man ahabba minkum ayyanala buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa fil isnaini ab'ad. Ya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berdiri sebagaimana aku berdiri di tempat ini, gitu ya. Jadi Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan publik menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan kronologisnya. Dulu Rasul pernah berdiri di tempat aku berdiri hari ini, seraya kemudian beliau mengatakan, man arada minkum atau man ahabba minkum ayyanala buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Barang siapa di antara kalian yang suka untuk mendapatkan tengahnya surga, falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia melazimi hidup berjamaah. Fa inna syaitana mal wahid wa huwa fil isnaini ab'ad. Karena setan itu bersama yang sendirian, adapun terhadap dua orang dia akan semakin menjauh. Salat sendirian, ya, ini gangguannya jauh lebih besar. Ya, sholat berdua lebih baik daripada sholat sendirian. Ya, sholat bertiga ya lebih baik daripada sholat berdua. Ya, maka hidup berdua juga lebih baik daripada hidup sendirian, Pak. Ya, yang jomblo-jomblo tuh ya, itu jangan. Ya, tetap hidup berdua itu lebih baik daripada hidup sendiri. Nabi Adam alaihissalam sebanyak apapun nikmat surga itu tetap saja hampa, gitu ya. Mau minta apa sama Allah tinggal celing-celing dapat semuanya, cuman tetap kehampaan dalam hati itu terasa, dan Allah Maha mengetahui. Allah jadikan kemudian pendamping hidupnya Ibunda Hawa, ya. Sekalipun kemudian tergoda oleh iblis, cuman lihat pelajaran berharga, ya. Ketika kemudian keduanya tergoda oleh iblis, ini lelaki sejati, Pak. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan sang istri, ya. Ya gak? Ada kisahnya Nabi Adam kemudian ini gara-gara Hawa nih jadinya kemudian keluar dari surga. Tidak ada ceritanya. Ini lelaki sejati, ya. Ketika kemudian melakukan kesalahan, nggak pernah melimpahkan kesalahan kepada istrinya. Sekalipun yang bujui juga ada peran istri, gitu ya. Cuma Nabi Adam nggak pernah menyalahkan sang istri. Hadis dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyaskuna buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al isnaini abad. Sama semua, tinggal apa namanya redaksinya yang sedikit berbeda-beda. Dari Urfujah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi 'alal jamaah wasyaitanu ma'a may yukhaliful jamaah. Tangan Allah menyertai jamaah, sedangkan setan itu menyertai orang-orang yang menyelisihi jamaah. Hadis dari Usamah bin Syarik, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yadullahi alal jamaah fa idza shadda syadzu minhum ikhtatafathu syayatin kama yahtatifu dza'bu asyata minal ghanam. Tangan Allah di atas jamaah. Apabila ada seseorang di antara mereka yang menyimpang, maka setan akan menyambarnya sebagaimana serigala menyambar seekor kambing dari rombongan domba. Ya. Jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala seringnya Rasulullah SAW itu mengibaratkan apa namanya? Sambaran setan itu sebagaimana sambaran serigala. Ya. Sedemikian cepatnya masalahnya. Serigala itu kan kalau kemudian kita lihat, ya, dia kan bergerombol, ya. Sementara dia sadar posisi dirinya itu lebih kecil dari hewan buruannya. Kalau kemudian hewan buruannya itu sedang berkelompok, berkumpul, itu nggak mungkin kemudian nyerang tiba-tiba, berupaya untuk memecah barisannya dulu. Nah, ketika kemudian sudah dikejar-kejar, pecah, mesti ada salah satu yang kemudian entah tertinggal atau kemudian sedang kondisi lalai, ya, sedang kondisi lalai. Kelompok dombanya ini sudah berlari ke arah ke satu titik, sementara dia kemudian tercerai. Ini yang diincar sama serigala tadi. Sama iblis juga macam kayak begitu. Ketika kemudian kaum muslimin kok hidup tanpa sebuah komunitas, ketika kaum muslimin hidup tanpa sebuah jamaah,
maka resiko untuk kemudian disambar iblis ini jauh lebih besar daripada hidup berkelompok. Karena dalam hidup berjamaah tentunya kita sadar ada perintah kita untuk saling mengingatkan, ada kemudian kewajiban kita untuk saling membantu, ada kemudian kewajiban kita untuk saling menguatkan, ya. Ini salah satu upaya yang bisa dilakukan kaum muslim untuk memperkuat atau menumbuh suburkan iman adalah dengan hidup berjamaah tadi. Karena masing-masing kita itu terkena kewajiban untuk saling menguatkan, saling menyelamatkan. Dari Asim bin Abi Wa'il dari Abdullah, dia berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Suatu ketika Rasul pernah dalam majelis, ya, karena di atas padang pasir kan, ya. Rasul kemudian menggariskan satu garis di biyadihi dengan tangannya, ya. Qala hadza sabilullahi mustaqima. Kemudian seraya mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya. Summa khatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasul juga menggambar garis lagi di kanan dan kirinya, ya. Summa qala hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan, ya. Laisa minha sabilun. Tidak ada di antara di dalam jalan-jalan tersebut illa alaihi syaitan, kecuali di atasnya ada syaitan yad'u ilaihi, yang kemudian menyeru manusia untuk mengikuti jalan-jalan yang tadi. Jadi bikin garis atau lurus, kemudian mengatakan hadza sabilullahi mustaqimah. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kalau Rasul bikin di kanan kiri jalan tadi, garis tadi itu garis-garis yang lain. Kemudian mengatakan wa hadhis subul, ini adalah jalan-jalan, ya. Laisu minha sabilun illa alaihi syaiton, ya. Tidaklah jalan-jalan ini melainkan di atasnya itu terdapat syaitan yad'u ilaihi, yang kemudian berupaya menyeru manusia untuk mengikuti jalan-jalan yang tadi. Summa qara'a, kemudian Rasul membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah oleh kalian, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga kalian berpecah dari jalannya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita sampaikan dai itu ada dua, ya. Duat ilallah, ya, para dai yang menyeru manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga duat ila abwabi jahannam, para dai yang menyeru manusia untuk mendekati pintu-pintu neraka jahanam, ya. Dan keduanya ini modalnya beda, Pak, ya. Kalau dai yang kedua itu dananya tanpa batas, bahkan kemudian didukung oleh seluruh kekuatan-kekuatan, ya, sehingga masya Allah masif sekali gerakan mereka, ya. Sempat sempat banyak beredar lah, ya, di status-status WhatsApp itu, seseorang diskusi dalam sebuah dialog yang kemudian dalam dialog itu mereka mencela yang namanya jilbab, ya, mencela yang namanya hijab, ya, dengan celaan yang begitulah, dianggap ini menjadi hanya sekedar budaya. Kemudian kok zaman sekarang masih saja bangsa Arab nyuruh-nyuruh perempuan pakai jilbab, kan, dengan celaan yang ya poinnya merendahkan lah. Cuman ternyata lawan bicaranya jauh lebih mudah, ya, lebih ganteng pula, ya, menjawab celaan itu dengan bijak, dengan syair yang masya Allah indah lah disebutkan lah, ya, masya Allah. Poinnya, ya, bagian apa yang kemudian disampaikan oleh lawan bicaranya yang mencela jilbab ini merupakan bagian daripada duat ila abwabi jahannam. Mereka mengajak kalian untuk emansipasi, untuk kemudian mengajak kalian menuntut hak wanita kalian, ya, dengan bebas mengumbar aurat kalian. Padahal demi Allah, jilbab itu adalah perintah Rabb kalian, ya. Ini merupakan seruan serigala yang kemudian kalau kalian terlena dengan seruan ini, ya,
janji neraka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebuah kenyataan. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan nyata kita saja kita sering mendapatkan hal demikian, ya. Banyak para penyeru-penyeru yang kemudian mereka mempropagandakan sebuah ide pemikiran di mana kalau kemudian kita nggak jeli, ini akan kemudian mudah terbawa menjadikan kaum muslimin itu terombang-ambing. Dan itu disokong dengan kekuatan pendanaan yang luar biasa, Pak. Mengajak kaum wanita untuk kemudian yuk sama-sama ngumbar aurat dengan dalih emansipasi wanita, menuntut kebebasan, kan begitu, ya. Wanita juga punya hak yang sama atas kaum laki-laki, padahal sejatinya mereka pengen menjerumuskan kaum Hawa ini ke dalam lembah kebinasaan. Karena mereka juga sadar, Pak, poros utama dari kekuatan umat itu ada di kaum Hawa sebetulnya. Siapa yang kemudian bakal mencetak generasi muslim kalau kemudian kaum Hawanya rusak? Ya. Maka mereka berupaya untuk kemudian merusak generasi muslimahnya generasi muslim dari kalangan kaum muslimahnya. Kalau kaum muslimahnya sudah hilang rasa malunya, ya Masya Allah, hancur sebuah negara, ya. Maka Islam betul-betul memperhatikan yang namanya kaum wanitanya ini. Islam mengerti betul bahwasanya perempuan itu menjadi poros utama. Disebutkan bahwasanya al-ummahatu madrasatul ula, yang namanya ibu itu menjadi madrasah pertama kali. Yang namanya madrasah ini satu tempat untuk kemudian mengkader sebuah generasi, kan begitu. Kalau kemudian tempat pengkaderannya saja rusak, Masya Allah, ya, nggak mungkin kemudian bisa diharapkan muncul generasi-generasi yang tangguh, yang kemudian bisa diharapkan perannya untuk Islam dan kaum muslimin di masa mendatang, kan begitu. Ini pula juga kemudian mengajarkan kepada kita untuk piawai dalam memilih pasangan hidup, Pak. Jangan sampai kemudian sembarangan, ya. Kenapa? Di antara hak pertama seorang anak yang harus diberikan dari bapaknya, itu hak paling pertama ini itu adalah memberikan ibu yang baik. Di zaman Umar bin Khattab itu pernah ada seorang tua, ya, orang tua kemudian ngadu kepada Umar bin Khattab tentang tingkah pola anaknya, ya. Datang bapak-bapak kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, aku mengadukan ini nih, tingkah pola anakku, ya Allah, durhakanya ini luar biasa ini. Ya, disuruh nggak pernah manut, ya, dinasehatin bantah terus gitu, ya. Maka kemudian sang anak dipanggil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diingatkan tentang kewajiban anak kepada orang tuanya. Anaknya kemudian, ya, karena zaman Umar itu Masya Allah, Umar sekalipun seorang pemimpin yang tegas, cuman nggak menjadikan orang itu takut untuk menyuarakan kebenaran, ya. Orang itu segan kepada Umar bin Khattab, namun nggak takut terhadap Umar bin Khattab, tapi segan. Ketika kemudian seseorang itu berada di atas kebenaran, dia tetap berani menyuarakan kebenaran di hadapan Umar bin Khattab, sekalipun Umar bin Khattab itu seorang pemimpin, seorang Amirul Mukminin. Maka anak tadi kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah hanya seorang ayah yang memiliki kewajiban yang memiliki hak terhadap anak-anaknya? Apakah seorang anak punya hak terhadap orang tuanya? Oh iya, ya. Nggak cuman seorang ayah punya hak terhadap anak-anaknya, anak-anak pun punya hak terhadap orang tuanya. Nah, apa kira-kira hak anak terhadap orang tua? Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan kemudian, hak anak terhadap orang tua pertama, ya, memilihkan ibu terbaik untuk anaknya. Satu, ya. Artinya kalau kemudian memilihkan ibu terbaik untuk anaknya, ini kan berarti sebelum anak itu lahir loh, ya kan? Sebelum anak itu lahir sudah dipilih dulu kira-kira siapa yang bakal menjadi calon ibu bagi anak-anakku, kan begitu. Milih ini berarti. Jangan ngasal, ya. Pertama, hak anak terhadap orang tua, memberikan ibu terbaik untuk anaknya. Itu satu. Yang kedua apa?
Yang kedua, memberikan nama yang baik untuk anaknya. Tuh, ya. Yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya. Ini hak anak atas orang tua, ibu, nama, dan pendidikan. Ya. Nah, anaknya tadi itu, ya, kemudian komentar, wahai Amirul Mukminin, ketiga-tiganya saya tidak dapat. Hak saya atas orang tua ketiga-tiganya itu saya nggak dapatkan. Pertama, ya, bapak saya tuh nemu ibu saya di pasar, budak majusi pula, ngelihat cocok, nah jadi, ya kan. Perempuan majusi budak pula gitu kan, ya, terus merasa cocok, jadi udah, ya. Di mana baiknya juga kemudian udah majusi, udah budak majusi pula gitu kan, yang otomatis nggak ngerti ilmu agama kan begitu, otomatis hak yang ketiganya juga nggak akan terpenuhi, apa, pendidikan yang baik, ya. Nah, terus yang kedua, ya, orang tua saya ngasih nama saya itu apa? Jual. Apa jual itu, Pak? Jual itu artinya udur-udur. Ya, tahu udur-udur ya? Binatang yang kalau di pasir itu bikin cekungan gini loh, ya kan? Nah, kemudian dia nunggu di tengah itu kan, kalau ada binatang lewat, oh, di lemparin pasir biar jatuh ke tengah terus dimakan, ya, dihisap saripatinya, itu udur-udur itu. Jualun, ya. Ngasih nama anak dengan nama binatang boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh, tapi binatang-binatang yang gagah, asadullah gitu ya, singa Allah gitu kan. Ya, kemudian misalnya jangan kasih nama bagong, alah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Boleh ngasih nama anak binatang, cuman binatang yang gagah-gagah gitu kan. Kayak misalnya Gajah Mada, apa tuh artinya? Jangan gajah duduk, wah, ya. Ya, boleh lah kasih nama binatang, cuman yang binatang-binatang gagah juga, jangan kemudian jual udur-undur apa, nggak jelas banget gitu kan, ya. Udah ibu nyari istrinya ketemu di pasar, nggak jelas kemudian jalur nasabnya, ya, kemudian ngasih nama anaknya jual udur-undur, ya, yang secara otomatis karena ibunya bukan ibu yang baik, ya, dia nggak mendapatkan pendidikan yang baik pula jadinya, ya. Nah, ini saya bukan ngajarkan, waduh Tat, gimana loh udah telat kayak begini, apa nyari lagi Tat, ya. Ya mau nyari lagi monggo, ya, perbaiki yang ada, ya, lebih bijak lah, ya. Baik jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hak anak terhadap orang tua, ya, beberapa hak anak terhadap orang tua. Kita kembali ke pembahasan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan adalah serigala bagi manusia sebagaimana serigala yang memakan seekor kambing. Dia menerkam kambing yang sendirian dan menyingkir dari rombongannya, maka hindarilah hidup menyendiri di lereng gunung, dan kalian harus berpegang terhadap jamaah, hidup bersama orang-orang secara umum dan masjid. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang berbicara seseorang yang dia menghindari kerusakan manusia, ya, kemudian hidup di puncak-puncak gunung. Ini adalah kondisi ketika memang kerusakan sudah merajalela, ya. Akan tetapi tetap ada hadis lain yang kemudian menjelaskan hidup bersama masyarakat dan bersabar atas gangguan mereka itu jauh lebih afdal daripada kemudian hidup menyendiri dan kemudian tidak dapat gangguan dari manusia, ya. Kenapa? Karena konteksnya pertama kita harus memahami bahwasanya Islam itu agama sosial, dia bukan agama individu. Sekalipun perintah pertama itu adalah berupaya untuk menjadikan pribadi-pribadi yang solih, cuman perintah ini nggak berhenti sampai di situ tok, ya. Perintah pertama memang menjadikan pribadi kita itu pribadi yang solih. Wal asri innal insana lafi khusr, ya. Allah bersumpah dengan waktu asar.
Yang pas memang bersumpah dengan waktu asar, kemudian dibuat umum bersumpah dengan masa, dengan waktu. Kenapa kok disebutkan waktu asar ya? Karena dalam ayat-ayat yang lain Allah bersumpah dengan waktu itu disebutkan secara spesifik. Wadduha, demi waktu duha kan, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang kan, begitu ya. Maka wal asri demi waktu asar, karena memang dalam sebuah hadis juga Rasul menyebutkan ya perumpamaan umat Rasulullah SAW ya. Jadi perumpamaan umat-umat terdahulu itu ya seperti perjalanan subuh perumpamaan Bani Israel itu seperti perjalanan subuh sampai ke zuhur. Perumpamaan Nasrani seperti zuhur sampai ke asar, dan perumpamaan umatku seperti asar ke maghrib ya. Maka Allah menyebutkan wal asri demi waktu asar. Asar ke maghrib itu satu waktu yang masya Allah singkat Pak. Ya, sangat singkat sekali. Ini waktu penentu, tergantung apa yang hendak dia lakukan di waktu isaknya. Ya, kalau misalnya sebuah sebuah ormas pengen bikin konser di waktu isya, wah itu asar itu persiapan final itu, ya kan? Kalau asar kok belum siap-siap, dijamin konsernya bakalan batal kan gitu ya. Pedagang pengen buka dagangan lapaknya di waktu pada isya misalnya, asar itu dia sudah menyiapkan semuanya untuk persiapan pada isya nanti ya. Kurang lebih macam kayak gitu. Nah, kita umat yang hidup antara asar sampai maghrib, artinya maghrib itu lonceng sangkakala kiamat tertiup ya, kesananya wallah alam bisawab lah ya. Poinnya itu kiamat sudah terjadi. Sehingga persiapan kita di asar sampai maghrib ini yang kemudian menentukan kehidupan kita di waktu setelah maghrib dan setelah isya nanti. Ya. Maka Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu asar, sungguh seluruh manusia itu rugi ya. Dan kalau bicaranya rugi, akhirat itu pasti neraka. Kalau rugi dunia ya paling ketipu, paling ya rugi serupiah, 2 rupiah gitu ya. Tapi kalau ruginya akhirat itu pasti neraka masalahnya. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Ini dua kalimat yang selalu bergandengan, nggak mungkin bisa pisah. Iman dengan amal soleh itu nggak mungkin terpisahkan. Dia selalu bergandengan. Iman sebagai wujud ikrar, pernyataan di dalam hati, sementara amal soleh sebagai bukti dari iman yang kemudian kita ucapkan tadi ya. Karena yang namanya iman tanpa amal itu ya nggak nyata lah ya, nggak akan diterima lah, karena amal itu juga menjadi bagian daripada iman itu sendiri. Al qaulun wal amalun ya, tasdiqu bi qalbi, iqraru bil lisan, wal amal bil arkan, bil jawarih ya. Bukan sekedar bil arkan sebetulnya, bil jawarih, dengan seluruh anggota tubuh kita. Ini 3 rangkaian iman, salah satunya hilang ya nggak sempurna lah imannya ya. Dan Allah sudah memberikan contoh nyata dari jenis iman yang sempurna. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ayat ini adalah perintah untuk mempersoleh pribadi, kesolihan pribadi ya. Sebelum kemudian kita berupaya hidup dalam satu kelompok, kesolihan pribadi kita ini kita upayakan. Bagaimana kemudian kita mendidik diri kita, membiasakan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang solih, mempelajari bagaimana akhlak para salaf, kemudian mengetahui tentang kewajiban kita selaku seorang hamba, ya, mengetahui beragam amal-amal kebaikan yang bisa menghantarkan diri kita kepada diri yang solih. Cuman Islam nggak berhenti sampai di sini, ya. Islam nggak berhenti hanya menjadi solih pribadi. Kalau menjadi solih pribadi, maka demi Allah kita nggak akan pernah punya musuh. Bukan berarti nyari musuh Pak ya. Enggak. Kalau hanya solih pribadi, maka hidup kita bakal nyaman, adem, ayem. Rasul kalau kemudian hanya sekedar solih pribadi, maka beliau nggak akan pernah dimusuhi oleh kaum Quraisy. Akhlaknya luar biasa, pribadinya pribadi yang solih, ya, dia temannya banyak. Cuman kapan Rasulullah SAW kemudian kok mendapatkan perlawanan? Ketika status beliau kemudian naik lagi derajatnya menjadi muslih. Bukan hanya solih tapi muslih.
Muslih itu adalah seseorang kemudian berupaya mengislah yang lain juga. Setelah dia berupaya mensolihkan dirinya, dia kemudian berupaya menularkan kesolehannya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini muslih statusnya nih, ya. Jadi yang kedua tadi solih, dua yang pertama, yang dua yang kedua itu naik lagi statusnya muslih. Kecuali orang beriman beramal solih, saling berwasiat terhadap kebenaran, saling berwasiat terhadap kesabaran. Ini statusnya naik lagi menjadi muslih, ya. Bukan berarti nggak boleh ibadah terus gitu ya, mensolehkan. Ya monggo silahkan. Cuman kita juga punya kewajiban terhadap umat untuk menyadarkan umat agar kemudian mereka jangan terlena dengan kehidupan dunia, ya. Kalau kemudian umat sedang sakit kok kita fokusnya zikir terus, yang menyadarkan umat ini siapa? Ini pula yang menjadikan yang dipakai oleh strategi yang dipakai oleh Snokhrogronje, ya, dalam kemudian menjajah bangsa Aceh khususnya Indonesia secara umum, ya. Kenapa perlawanan saat itu yang paling kuat itu ada di wilayah Aceh? Dilihat, ditelisik, maka kemudian dia merumuskan, ya, menyampaikan kepada pemerintahan Belanda, ya, ini harus dipilah, ini harus dipetakan. Umat Islam di Indonesia ini harus dipetakan, ya. Ada yang kemudian kaum ya bagian zikir lah, bagian zikir kamu nggak usah ngusik-ngusik, biarkan, berikan mereka kebebasan untuk zikir di masjid-masjid gitu, ya. Ada yang kemudian Islam politik. Nah, buat yang Islam politik ini jangan sampai kemudian kalian kasih ruang. Tumpas habis kalau bisa, kalau perlu dengan kekuatan, pakai kekuatan buat menumpas Islam politik itu. Cuman kalau buat yang Islam masjid toh, ya kan, cuman zikir doang, berikan mereka kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan itu. Yang penting tidak ganggu kekuasaan, ya. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk solih pribadi, namun juga kemudian berupaya menularkan kesolihan kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Rasulullah SAW beliau pribadinya solih, ya. Namun ketika kemudian statusnya naik menjadi muslih, berupaya untuk mengajak masyarakat juga menjadi baik, maka sunnatullahnya beliau kemudian mendapatkan pertentangan dari mereka yang nggak pengen manusia itu menjadi baik. Sementara tidak ada yang menginginkan kebaikan kecuali Islam. Di luar Islam itu mesti isinya kerusakan. Apalagi juga yang sifatnya setengah-setengah. Orang munafik, ya, setengah ngaku Islam, setengah ngaku kafir. Itu juga mesti sifatnya kerusakan, ya. Al-munafiqina wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini kebalikan orang mukmin. Orang munafik laki-laki perempuan itu sama, sebagiannya sama dengan sebagian yang lain. Aktivitas mereka nyuruh berbuat mungkar, nyuruh berbuat mungkar, menghalangi manusia dari berbuat kebaikan, ya. Di tayangan Facebook itu bukan sempat rame, ya. Siapa namanya? Astagfirullahaladzim, lupa lagi. Itu kalimatnya Masya Allah, bagi orang-orang awam itu betul-betul bisa menjadi ujian tersendiri itu, ya. Bagi orang-orang awam yang kemudian mereka hanya dominan Islam ikut-ikutan gitu, ya. Ini kalimat-kalimatnya Masya Allah bisa menjadikan mereka mudah terjerumus, ya. Lebih kepada faham-faham liberal, cuman dikemas dengan bahasa-bahasa yang Masya Allah luar biasa indah, Pak, ya. Bahasanya tuh bahasa pokoknya narasinya itu sangat logis, kemudian ilmiah. Ya, ini memang kupasannya macam kayak begitu, ya. Namun juga perlu diingat bahwasanya Allah sudah menjelaskan itu terkait orang-orang munafik itu. Allah menjelaskan begitu, ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Allah sudah menjelaskan orang-orang munafik itu memang Allah berikan kemampuan secara fisiknya luar biasa, kemampuan retorika bicaranya juga luar biasa, mampu membius banyak manusia.
dengan logika-logika yang kemudian dianggap wah ini logis sekali, ini ilmiah sekali, ya. Di mana bagian yang kemudian disampaikan saya lupa namanya, baru ada baru-barunya lah. Islah Bahrawi, ya, Islah Bahrawi, betul ya. Islah Bahrawi ini dikupas dengan bahasa-bahasa, mengatakan sains dari dulu yang namanya agama dengan sains nggak bisa nyatu, ya, masya Allah. Karena agama itu hayal, kata dia, sains itu fakta, sains itu nyata, agama itu hayal, ya. Ya Rob, ini bagi kalangan orang-orang awam ini, masya Allah ya, betul-betul mudah sekali nanti bakal terjerumus, dan memang sangat bahaya sekali lah ya. Lebih kepada liberal. Walau alam saya ngeliat ini bukan lagi munafik. Kalau munafik itu Pak ya, kalau munafik itu mereka menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislamannya ya. Kalau kemudian lagi bersama-sama kaum muslimin, mereka ngumpet-ngumpet untuk mereka berupaya untuk menunjukkan keislamannya. Sisi keimanannya disembunyikan. Cuman kalau sudah ketemu sama orang-orang CS-nya kafir, sama-sama orang kafirnya, mereka kemudian menutupi keislamannya, justru menampakkan permusuhannya terhadap kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Tapi kalau orang macam kayak gini lebih kepada zindik gitu loh. Statusnya KTP-nya Islam, cuman kemudian menyatakan terang-terangan nggak suka sama Islam, itu nyerang Islam. Ya, kalau orang-orang munafik itu nyerang Islamnya nggak terang-terangan macam kayak begitu, sembunyi-sembunyi dia ya. Cuman kalau zindik itu ya di atas munafik ini derajatnya, malah dia KTP-nya tetap Islam, cuman nyerang Islamnya itu ya terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kita kembali ke pembahasan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 2 orang itu lebih baik daripada 1 orang. Nah tadi ya sudah kita bahas, 2 orang lebih baik daripada 1 orang. 3 orang lebih baik daripada 2 orang. 4 orang lebih baik daripada 3 orang. Ya, kalian wajib menjalani hidup berjamaah karena Allah tidak akan mengumpulkan umatku kecuali di atas hidayah. Ya. Ini salah satu keunggulan umat Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya umat ini tidak akan pernah bersepakat di atas kebatilan. Itu sudah pasti ya. Jaminan dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah memberikan kelebihan kepada umat ini nggak pernah bersepakat di atas kebatilan. Allah nggak akan pernah mengumpulkan umat ini di atas kebatilan. Artinya kalau kemudian muncul faham-faham yang menyerang kaum muslimin, muncul faham-faham yang mencoba untuk merusak citra Islam, muncul faham-faham yang mencoba untuk kemudian membelokkan Islam itu dari yang sesungguhnya, akan senantiasa muncul pula ulama-ulama hanif yang menjelaskan penyimpangan mereka. Ketika kemudian muncul faham-faham Islam liberal dengan beragam fahamnya, di mana poinnya mereka pengen menularkan pola fikir rusak mereka, bahwasanya yang namanya syariat itu masih bisa dirubah. Mereka berupaya untuk menularkan pemikiran mereka bahwasanya Muhammad itu sekalipun Rasul, dia juga seorang manusia biasa, gitu ya. Dan itu nggak sedikit yang kemudian terkena faham-faham macam kayak gitu. Cuman sekali lagi ya, muncul para ulama hanif yang menjelaskan kesesatan mereka sehingga nggak nular meluas ya. Jil mulai redup suaranya, ganti lagi Islam Nusantara ya. Masya Allah. Cuman tetap aja nggak bakal laku ya, nggak bakal laku. Kenapa? Sekali lagi senantiasa Allah hadirkan di tengah-tengah umat ini yang akan menjelaskan beragam penyimpangan yang mereka gelontorkan itu. Allah sudah memberikan jaminan umat ini nggak pernah akan bersepakat di atas kebatilan. Cuman jangan kemudian santai-santai Pak ya. Nggak ada jaminan umat ini nggak akan bersepakat di atas kebatilan, cuman nggak ada jaminan kita tetap berada di atas kebenaran, itu nggak ada jaminan ya. Sehingga tetap harus belajar, harus berupaya, harus banyak berdoa untuk kemudian supaya ditetapkan diri kita di atas jalan kebenaran. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummata alaniyah lakana fi ummati may yasna'u dzalika wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Sungguh akan benar-benar datang kepada umatku ini sebagaimana yang datang kepada Bani Israel, sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap, sampai jika di antara mereka ada yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan, naudzubillah, subhanallah, maka di kalangan umatku juga ada yang melakukan perbuatan tersebut. Ini senada dengan hadis ini pula Rasulullah kemudian menyebutkan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibron bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhrata dhabbin la dakhaltumuhu. Qalu al yahud wan nasara, qala faman. Ya. La tattabi'anna, Rasul nyebutkan itu pakai lam takkid dan nun takkid, Pak. La yang pertama itu lam taukid ya. Kemudian nun yang nunnya itu tattabi'anna itu juga taukid juga. Artinya itu penekanan. Sungguh benar-benar pasti gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kalian akan mengikuti langkah sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Namun penekannya sungguh benar-benar pasti kalian bakal mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Maksudnya kebiasaan orang sebelum kalian. Shibrana zira'an bi shibron bi shibrin zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini tahapan berarti maknanya, khutuwat, langkah, step by step, ya, pelan-pelan. Karena sekali lagi nggak ada orang terjerumus ke dalam sebuah dosa melainkan pasti ada muqaddimahnya. Zina, kenapa kemudian larangannya kok wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina? Karena perbuatan zina itu nggak mungkin terjadi kecuali ada muqaddimahnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk orang langsung zina itu nggak mungkin, mesti ada muqaddimahnya, pacaran dulu, jalan berduaan, gandengan tangan, chatting-chattingan, itu pasti. Nggak mungkin nggak ada chatting, nggak ada ketemuan, tahu-tahu zina itu ya nggak mungkin. Zina sama siapa? Nggak ada orangnya. Ya, mesti ada muqaddimahnya. Sama perbuatan dosa yang lain juga kayak begitu. Nggak mungkin perbuatan dosa besar itu terjadi kecuali pasti ada muqaddimahnya. Maka shibron bi shibrin, ya, selangkah demi selangkah, setahap demi selangkah, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhrata dabbin, bahkan sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, ya, la dakhaltumuhu, kalian juga bakal ikut-ikutan masuk. Qalu ya Rasul al yahud wan nasara, para sahabat kemudian, ya Rasul, apakah yang dimaksud itu orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, ya kalau bukan dia siapa lagi? Ya sumbernya dia pokoknya. Ya. Nah, senada hadis ini juga begitu. Hatta Rasul menyebutkan sekiranya mereka kemudian berzina dengan ibunya, di kalangan umatku juga ada yang melakukan itu. Nyata nggak? Nyata nggak? Nyata, Pak. Coba. Rasul nggak pernah dusta masalahnya. Ya. Nah, kemudian hadis lanjutannya tadi Rasul mengatakan, wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini sab'i wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Kalau Nasraninya 71 ya. Wa taftariqu ummati ala salasi wa sab'ina millah. Sementara umatku 73 millah. Kulluhum finnar, semuanya di neraka, illa millatan wahidah, kecuali millah yang satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, siapa yang satu itu wahai Rasul? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasul mengatakan, aku dan sahabatku yang berada di atasnya. Siapapun mereka yang kemudian mengikuti jejak langkah para sahabat dan Rasulullah SAW, itu yang kemudian masuk dalam kategori millah wahidah ini. Cuman ini bukan klaim semata, Pak, ya. Jadi jangan kemudian mengklaim kelompok kami yang dimaksud satu itu, guys.
terlalu pede itu. Ya, siapapun mereka yang kemudian berada di atas jalan Rasulullah SAW itu layak dan berhak untuk kemudian berada di atas kelompok ini. Sekali lagi ini bukan klaim, namun lebih kepada hakikinya. Sekalipun kemudian nggak keluar klaim bahwasanya kami firqah najiyah, cuman kemudian aktivitasnya, amalnya itu betul-betul mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu yang kemudian layak untuk mendapatkan jaminan dari Nabi tadi, ya. Ya, jadi sekali lagi bukan klaim semata ya, bukan klaim semata, namun bukti nyata bahwasanya seseorang itu berada di atas jamaah yang kemudian Rasulullah SAW sebutkan tadi. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin sebelum kemudian kita masuk pembahasan talbis ya, di mana sekali lagi poin di sini penulis kemudian menyebutkan perintah untuk hidup berjamaah ya. Kenapa? Karena dalam talbis itu nanti tadi sudah kita jelaskan itu sambaran serigala. Untuk menutup celah agar supaya kemudian serigala itu tidak menyambar, maka perangkatnya itu harus tertunaikan terlebih dahulu. Salah satu perangkatnya adalah hidup berjamaah bersama komunitas kaum muslimin, di mana hidup bersama komunitas kaum muslimin itu memungkinkan bagi kita untuk saling mengingatkan ketika kemudian kita tergelincir, ya. Karena yang namanya kawan sejati itu nggak mungkin jorokin temannya ke jurang. Ketika ngelihat temannya mau masuk jurang, ya pasti bakal ditolongin, bakal diselamatkan, ya. Ini salah satu upaya yang kemudian diberikan oleh Islam terhadap kaum muslimin agar mereka bisa menumbuh suburkan keimanan mereka. Maka hidup berjamaah itu menjadi sebuah perintah. Sebagaimana perintah dalam sholat, maka sholat berjamaah ini memiliki hukum tersendiri dibanding sholat sendirian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Demikian, mudah-mudahan berikan manfaat, ya. Nggak ada pertanyaan, ya. Ada? Oh iya, monggo silakan. Tadi Ustaz terangkan bahwa berjamaah itu hanya penekanannya itu hanya dalam sholat saja. Apakah tidak seharusnya orang Islam itu bersama itu dalam segala lini kehidupan, dan artinya Sebentar. Saya jelaskan gitu toh. Enggak, Pak. Berarti sampean yang keliru nyimak. Saya jelaskan sholat berjamaah miniatur contoh dari hidup berjamaah, gitu ya. Jadi bukan saya jelaskan kok menekankannya hanya dalam sholat berjamaah, ya. Saya menjelaskan Allah memberikan contoh miniatur hidup berjamaah itu seperti dalam sholat berjamaah. Ini sebagai satu pelatihan kita. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalam sholat berjamaah itu shafnya rapat, rapi, tertata. Ini sebagai satu bentuk pelatihan yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kemudian dalam kehidupan yang lebih besar yaitu bermasyarakat, maka dalam sholat berjamaah ini contohnya seperti itu. Ketika kemudian sang pemimpin melakukan kesalahan, bagaimana cara negurnya, gitu ya. Karena dalam hidup berjamaah kan pasti ada pemimpinnya. Dan seorang pemimpin itu juga manusia biasa yang memungkinkan terjerumus dalam kesalahan. Nah, kita rakyatnya punya adab dan etika dalam menasehati pemimpin tadi, sebagaimana etika dalam dalam menegur imam sholat ketika salah itu kan juga pakai kalimat tasbih subhanallah. Jadi gitu, Pak, ya. Jadi saya nggak kemudian menekankan hanya pada sholat berjamaah. Saya menjelaskan itu sebagai contoh miniatur dari hidup berjamaah secara umum. Contohnya itu Allah berikan dalam sholat berjamaah. Kalau dalam sholat saja Allah perintahkan kita berjamaah, apalagi dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Bisa ditangkap, ya? wujudnya tanya Pak dari kita semua kan berjamaah itu harus ada pemimpinnya. Betul. Dan kelompok kita itu ada enggak? Ya, paling inilah kekurangan kaum muslimin hari ini, di mana pemimpin umat Islamnya itu tidak ada yang ada ya pimpinan kelompok saja. Yang ada pimpinan kelompok, ya. Cuman tetap itu juga menjadi sesuatu yang masyru', ya. Sebagaimana kita sepakati bahwasanya jamaatul muslimin hari ini belum ada. Yang ada jamaah mim ba'dil muslimin, jamaah dari
sebagian kaum muslimin. Tetap sekalipun kemudian berkelompok-kelompok, cuman masing-masing kelompok itu kan tetap ada yang diangkat sebagai pemimpin, dan siapapun mereka yang sudah melazimi dalam sebuah kelompok, tetap dia terkena kewajiban untuk berkhidmat di dalam kelompok tersebut selama kelompok itu berada di atas hak, gitu ya. Enggak kemudian membabi buta, tapi Pak, ketika kemudian didapati penyimpangan dalam sebuah kelompok tersebut, ya, ketika dia kemudian pengen memutuskan untuk lepas dari kelompok itu juga ada adabnya. Enggak kemudian ujuk-ujuk keluar begitu saja, enggak. Ini nanti pembahasan jamaah ini masalahnya. Agak high sendiri, agak apa ya, agak bukan jelimet lah ya, perlu kitab tersendiri buat membahasnya itu kalau jamaah. Jadi begitu poinnya. Kita nggak pungkiri kekurangan kita ini yang paling fatal, kita hidup tanpa adanya pemimpin. Itu masalahnya Pak. Ya, sementara kita dapatkan agama lain itu mereka punya pimpinan tunggal, Nasrani punya pimpinan tunggal, ya. Vatikan itu sebagai pusat, ya. Pokoknya perintah dari sana turun semua. Itu sementara Islam enggak, masing-masing kemudian ya punya kelompok sendiri-sendiri, itu dia masalahnya. Ya, ini jadi PR kita bersama sebelumnya, PR kita bersama ya, paling tidak kita berupayalah untuk mencari di kelompok mana ini kita harus berintima untuk memberikan peran kita terhadap Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Waalaikumsalam. Kalau masih renggang, artinya kalau masih satu dalam salat itu masih renggang, berarti hatinya jauh. Yeah. Jauh artinya kita dapat menyimpulkan bahwa belum ada kedekatan hati. Hati kata itu kan masih ada masjid yang ya renggang, imamnya malah kadang-kadang nggak menyuruhkan, menegaskan gitu. Artinya dia berjamaah tapi hatinya masih jauh, Pak. Yang kedua tentang berjamaah tadi, Pak. Ada juga yang menyebut dia sunnah wal jamaah. Artinya apa namanya? Saya rasa itu juga klaim-klaim kan, karena dikaitkan kita katanya secara berjamaah seperti kelompok bukan dalam artian Islam satu itu. Penjelasannya. Baik. Terkait yang pertama tadi ya kita nggak bisa mungkiri masih banyak masjid-masjid yang kemudian renggang. Tentu saja ini berangkat dari perbedaan sudut pandang dalam memahami sebuah dalil, kan begitu ya. Karena memang dalil terkait, saya dapatkan pembahasan itu, dalil terkait bahwasanya salah seorang sahabat melihat ketika kemudian imam memerintahkan sawu sufufakum, ya, maka salah seorang sahabat melihat orang di depannya kemudian merapatkan. Ya, konteksnya hanya satu orang yang merapatkan, sehingga ada yang menyimpulkan ini bukan berarti kemudian berlaku untuk semuanya. Cuman ala kulli hal kalau ngambil dalil secara umum bahwasanya Rasul perintahkan untuk sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kalian, ya. Karena kalau kemudian renggang, ya khawatir Allah akan merenggangkan hati-hati di antara kalian, dan memang itu nyata, ya. Nyata gitu kan. Alhamdulillah begini, kita menyikapinya satu, ketika kemudian di sini di Al Hidayah, alhamdulillah ya, masya Allah, ini binikmatillah, Allah mudahkan soft kita itu ya rapat, alhamdulillah. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman jangan kemudian ketika kita melihat ke masjid yang lain masih renggang, ya kita merasa lebih baik, jangan. Satu, ya. Pertama, ya tadi tetap ada perbedaan-perbedaan, ya. Di samping juga memaknai rapat itu kan juga ada yang nggak harus tempel banget gitu kan, nggak harus kemudian ya yang penting jangan longgar banget lah gitu kan. Ini juga ada yang kemudian menjelaskan demikian. Ala kulli hal, ya kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ketika di masjid kita ini Allah sudah mudahkan hati kita untuk saling merapatkan shaf kita, ya. Mudah-mudahan hati kita juga dirapatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Kemudian terkait yang kedua, apa tadi? Ahlus sunnah wal jamaah, masya Allah, klaim ahlus sunnah wal jamaah. Ya karena pertama gini, tetap ya nggak bisa lepas dari yang namanya klaim itu, nggak bisa lepas, ya. Hanya yang namanya klaim itu kan perlu dibuktikan,
gitu ya. Orang mau mengklaim saya seorang presiden misalnya gitu. Ya, bukti nyatanya apa gitu? Saya orang soleh, bukti nyatanya apa? Ya, kalau kemudian nggak ada buktinya, ya cuman klaim tanpa makna. Sama pula sebuah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tinggal melihat isi kelompok tersebut saja, sejauh mana dia apa bersesuaian dengan sunnah dan sejauh mana mereka hidup dalam berjamaah. Konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini nanti pembahasan di apa namanya, ketika masuk pembahasan bid'ah ini nanti cukup rumit ini ya untuk memilah. Kenapa? Karena di masa-masa salaf itu Pak, mulai dari tabi'ut tabi'in ke bawah itu mulai fitnah bid'ah baru dalam perkara akidah itu luar biasa. Ya. Sehingga apa namanya? Bertemu dengan seorang ahlu sunnah itu menjadi kenikmatan luar biasa, sampai nanti akan kita sebutkan asar-asar para salaful ummah sampai mengatakan kalau kamu mendengar bahwasanya di belahan bumi sana itu ada seorang ahlu sunnah, ya datangi, sampaikan salam saya kepada orang tersebut. Kenapa? Hari ini bertemu ahlu sunnah itu sesuatu yang langka. Coba bayangkan ya, ini kenapa sampai kemudian keluar kalimat-kalimat macam kayak gini? Karena saking masifnya fitnah bid'ah baru, di mana konteks bid'ahnya ini lebih kepada lebih kepada perkara-perkara akidah, bid'ah Jahmiyah, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, gitu loh. Nah, ini nanti yang apa namanya, insya Allah bakal kita bahas terkait bagaimana memaknai bid'ah yang Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya ahlul bid'ah itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir asli, ya. Kemudian larangan bermakmum di belakang ahlul bid'ah, gitu loh. Nah, ini nanti insya Allah akan kita jelaskan kalau memang pas kebagian waktunya ya. jadi demikian ya. Pokoknya terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya klaim semata itu nggak akan pernah kemudian diiyakan sampai kemudian adanya bukti yang nyata. Kenapa kemudian juga dua kalimat ini digandengkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena memang sifatnya umat ini, ya mereka seharusnya berada di atas sunnah dan hidup dalam berjamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya. Baik, jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi, khususnya juga para antum kepada secara umum. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan Rasulullah SAW sabdakan, buhatal jannah. Allahumma amin. Aku qouli hadza, kita tutup dengan kafir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.